Apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita melanjutkan cerita Donghua Battle Truck Devon. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Sementara itu, di Bahtera Aliansi Dewa Petarung, Jiangya berdiri di haluan, sementara bawahannya menjarah bahtera-bahtera yang lewat. Lokasi ini merupakan jalur penting menuju Bintang Hongmeng. Rute melalui lubang cacing berkabut ini sebenarnya tidak rumit. Sebagian besar dapat menemukan jalan keluar dengan cepat. Namun, rute-rute ini diblokir oleh kekuatan-kekuatan yang kuat, memaksa yang lebih lemah untuk dengan patuh menyumbangkan energi mereka. Tuanku, energi kami telah diambil oleh istana 10.000 iblis. Kami sama sekali tidak memiliki energi lagi. Beberapa bahtera ini jelas telah dijarah lebih dari sekali. Energi mereka telah lama dicuri. Satu-satunya tujuan mereka adalah mencapai Bintang Hongmeng dengan selamat. Sudah diambil semua. Kalau begitu, olah di sini sampai kalian mengekstrak 50 unit energi. Kalau tidak ada yang akan pergi. Bawahan Jiangyang semuanya menunjukkan ekspresi tanpa ampun. Poin energi dapat diekstraksi di dalam lubang cacing berkabut, tetapi kecepatan ekstraksinya sangat lambat. Akan membutuhkan setidaknya 50 tahun untuk mengumpulkan 50 poin, sehingga menjebak ratusan bahtera di sini tidak mampu menembus pengepungan aliansi dosen. Sepertinya kalian tidak punya banyak energi. Saya akan menawarkan syarat yang berbeda. Bayar 10 miliar pilki asal abadi. Jiangyang menatap orang-orang ini dengan ekspresi getir. Wajahnya sedingin es, tanpa menunjukkan belas kasihan sedikit pun. Di mata Jiangyang, orang-orang rendahan dari alam bawah ini tidak layak mendapatkan belas kasihannya. Bahtera Gualan juga perlahan tiba. Bahtera itu membawa Wenqi dan Zeyi yang telah bertemu Xiuyan di Gunung Dewa Hitam. Melihat jalan mereka terhalang oleh aliansi dosen, mereka tidak punya pilihan selain menyerahkan poin energi mereka. Akhirnya berhasil melewatinya dengan enggan. Saya sudah berusaha keras untuk mendapatkan 300 poin energi, dan sekarang semuanya hilang. Aliansi Dewa Petarung terlalu sombong, sama sekali tidak menunjukkan belas kasihan, kata Wenqi dengan marah. Begitu dia berbicara, bawahan aliansi Dewa Petarung semuanya menoleh, masing-masing dengan tatapan membunuh. Wenqi sangat ketakutan sehingga dia segera menutup mulutnya, tidak berani berbicara omong kosong lagi. Setelah beberapa saat, kuil Dewa Kuno dan kuil 1000 iblis juga tiba di tempat ini. Melihat bahtera yang dikelilingi musuh, seorang gadis kecil di kuil Dewa Kuno sedikit merutan kening. Aliansi Dewa Petarung sialan itu, mereka berbuat jahat lagi, kata gadis kecil itu dan marah. Nona, aliansi Dewa Petarung seharusnya tidak berani menghentikan kuil Dewa Kuno, kan? Di bahtera kuil Dewa Kuno, dibilang gadis kecil itu, seorang pria memandang aliansi Dewa Petarung di kejauhan dan berbicara. Tentu saja, jika aliansi Dewa Petarung berani menghentikan saya akan membuat ketiga penjahat besar dari kuil Dewa Kuno itu memberi mereka pelajaran. Nama gadis kecil itu adalah Ye Feiyu. Dia pendek dan terlihat sangat lembut, bahkan pakaiannya sangat imut. Dengan gaun panjang berwarna merah muda yang membuatnya terlihat agak segar dan anggun dalam adegan saat ini. Bahtera istana 10.000 iblis perlahan bergerak, tetapi masih terhalang oleh aliansi Dewa Petarung. Suesi sedikit merutan kening dan tatapannya perlahan beralih ke Jiangya di kejauhan. Jiangya melirik Suesi, tetapi tidak berniat membiarkannya pergi. Istana 10.000 iblis, Suesi. Suesi tidak punya pilihan selain memperkenalkan dirinya. Mendengar nama istana 10.000 iblis, tatapan Jiangya sedikit terfokus pada Suesi. Bagaimanapun istana 10.000 iblis berbeda dari aliansi Dewa Petarung dan kuil Dewa Kuno. Gaya bertarungnya sangat gila. Sampai-sampai aliansi Dewa Petarung pun tidak bisa berbuat apa-apa. Monster yang dibudidayakan oleh istana 10.000 iblis sangat kuat dan tak terkalahkan. Istana 10.000 iblis bertarung dengan gaya membunuh 100 musuh sambil kehilangan 3.000 prajurit mereka sendiri. Gaya bertarung yang ganas ini seringkali menanamkan rasa takut di hati banyak orang yang rela menukar nyawa mereka dengan nyawa Anda.
Alansi Dewa Petarung telah kehilangan banyak prajurit Dosian yang kuat karena hal ini. Oleh karena itu, Jiangya tentu saja tidak ingin menjadi musuh dengan istana 10.000 iblis saat ini. Jadi dia hanya melambaikan tangannya, membiarkan mereka lewat. Suesi menatap Jiangya dan Jiangya balas menatap Suesi tanpa berkedip. Tatapan mereka hanya bertemu di udara tanpa niat membunuh yang nyata. Tetapi keduanya mengerti bahwa jika mereka ingin mencapai akhir turnamen 1000 alam ini, pertempuran berdarah tak terhindarkan. Ayo pergi, istana 10.000 iblis telah lewat. Saya tidak percaya Alansi Dewa Petarung berani menghentikan saya. Ye Feiyu berkata dengan garang, lalu merintahkan Bahtera Dewa kuno untuk maju. Alansi Dewa Petarung, seperti kekuatan yang dahsyat, masih secara paksa mengumpulkan pungutan dan jumlah bahtera yang dihentikan terus meningkat. Wang He, Xiao, berapa banyak energi yang kita miliki sekarang? Jiangya dengan rambut hitam panjangnya dan wajah dingin tanpa ekspresi, hanya sedikit menoleh dan bertanya kepada dua orang di belakangnya. Tuan Jiang, ya, kita memiliki hampir 5.000 poin energi sekarang. Wang He dan Xiao sama-sama menangkupkan tinju mereka dan berkata perlahan. Berapa banyak energi yang dibutuhkan untuk pencerahan bintang 10? Jiangya terus bertanya. Pencerahan bintang 10 membutuhkan 8.000 poin energi dan kita masih sedikit kekurangan. Wang He menjawab. Mendengar itu, Jiangya melirik hampir 1.000 bahtera yang terkepung di sekitar mereka. Melihat jumlahnya terus bertambah dan sebagian besar energi mereka telah dicuri, dia berpikir. Rakyat jelata rendahan ini memang tidak berguna. Mereka memiliki energi yang sangat sedikit karena mereka tidak berguna dalam hidup. Lebih baik saya membunuh mereka semua. Kata Jiangya dingin, niat membunuhnya menyebar di sepanjang rambut hitam panjangnya. Seiring waktu berlalu, semakin banyak bahtera yang dijarah, tetapi mereka tidak berani berbicara, karena beberapa dari mereka terlalu takut akan kekuatan Alansi Dewa Petarung, dan tidak berani menghadapi mereka. Mereka hanya bisa patuh. Tuan Jiangya, apakah Anda mengatakan yang sebenarnya? Xiao agak malu mendengar ini. Lagi pula ada ribuan bahtera di sini. Jika mereka benar-benar marah, bahkan Jiangya, seorang Dosian bintang 5, mungkin akan kesulitan untuk melawan. Tentu saja itu bohong. Sudah hampir waktunya. Mari kita tunggu sedikit lebih lama, karena orang itu belum muncul. Jiangya memutar matanya ke arah Xiao dan berkata perlahan. Orang itu? Apakah Tuan Jiangya merujuk pada bocah dari kota 1000 bintang itu? Tanya Wang He, terkejut. Jiangya mengangguk. Setelah menderita kekalahan di kota 1000 bintang, dia tidak berniat membiarkan Xuan lolos begitu saja. Saya khawatir bocah itu tidak berani muncul. Mungkin dia hanya membuang-buang waktu bersama kita. Xiao mendecakkan lidah, yakin bahwa Xuan tidak punya keberanian untuk datang ke sini. Tepat saat itu, suara marah terdengar dari bawah. Anda berani menghentikan saya? Jangan berpikir Anda bos hanya karena Anda dari Alansi Dewa Petarung. Yang berbicara adalah Ye Feiyu yang sedang dihentikan oleh bawahan Jiangya. Jiangya menoleh ketika mendengar suara itu dan tabut kuil dewa kuno membuat matanya sedikit menyipit. Statusnya sama dengan istana 10.000 iblis, namun dia memandang gadis ini dengan ekspresi sedikit kecewa. Sepertinya kuil dewa kuno benar-benar tidak memiliki jenius lagi. Setiap kali mereka datang, mereka semakin lemah. Bahkan Dosian bintang 2 pun berani ikut serta dalam turnamen 1000 alam. Bukankah itu sama saja dengan membuang nyawa mereka? Jiangya berkata dingin, nadanya sarkastik. Tepat setelah Jiangya selesai berbicara, Ye Feiyu menggulung lengan bajunya, memperlihatkan senjatanya. Penampilannya yang sebelumnya lembut lenyap, matanya langsung berubah menjadi emas, auranya melonjak. Ulangi lagi kalau Anda berani. Jika saya tidak memberi Anda pelajaran hari ini, Anda tidak akan tahu kekuatan kuil dewa kuno saya. Ye Feiyu mengenakan gaun merah muda yang imut, tampaknya tidak cocok untuk bertarung. Menarik. Kuil dewa kuno Anda telah membunuh banyak anggota terkuat Alansi dosen saya.
Hari ini saya akan mengambil nyawa Anda dan menggunakan darah Anda untuk memberi penghormatan kepada sesama murid. Jiang yang berkata dingin. Wajah tampannya langsung dipenuhi niat membunuh. Dengan gerakan cepat, tombak panjang muncul di tangannya, melesat ke arah Ye Feiyu. Ekspresi Ye Feiyu sedikit berubah. Sebuah payung biru putih di tangannya tiba-tiba terbuka, berubah menjadi penghalang yang berbenturan dengan tombak Jiang Ya. Namun pertahanan ini hanya bertahan sesaat. Payung biru putih di tangan Ye Feiyu hancur sedikit demi sedikit dan tombak Jiang Ya menembusnya. Masih melesat ke arah Ye Feiyu dengan kecepatan luar biasa. Jelas Jiang Ya tidak bercanda. Dia benar-benar berniat membunuh Ye Feiyu. Anda Jiang Ya kan? Jika Anda berani membunuh saya, ketiga paman saya yang jahat pasti tidak akan memaafkan Anda. Wajah Ye Feiyu berubah sangat jelek. Dia tidak menyangka Jiang yang benar-benar berniat membunuhnya. Tidak apa-apa, panggil paman-paman Anda. Lagi pula aliansi Dewa Petarung saya sudah lama ingin membasmi kuil Dewa kuno Anda. Bahkan jika Anda mengerahkan semua kekuatan Anda tidak akan bisa menggoyahkan aliansi Dewa Petarung saya. Jawab Jiang Ya dengan santai, sama sekali mengabaikan ancaman Ye Feiyu. Tombak itu melesat ke arah Ye Feiyu. Di atas tabut kuil Dewa kuno, semua penjaga melompat, melindungi Ye Feiyu dengan tubuh mereka, rela mempertaruhkan nyawa untuk melindunginya. Lari, kakak senior Feiyu! Mereka adalah murid-murid dari kuil Dewa kuno. Melihat ini, Ye Feiyu menggigit bibirnya, seolah siap bertarung sampai mati. Sosok Ye Feiyu berubah menjadi seberkas cahaya, payung biru putihnya yang compang-camping sekali lagi berbenturan dengan tombak Jiang Ya. Keahlian pertempuran tingkat domain, 6 payung berubah menjadi roh murni. Gumam Ye Feiyu, payung biru putih di tangannya memancarkan cahaya yang menyilaukan, dengan cincin energi menyebar keluar, membentuk lapisan perlindungan energi. Masih terlalu lemah. Jiang Ya dengan ringan menyentuh kehampaan, sosoknya seperti cetah di malam hari, sangat cepat. Tombaknya seperti taringnya, menunjukkan dengan jelas siapa yang lebih kuat dari yang lain. Keahlian pertempuran tingkat domain, tombak 6 lipatan yang mendalam. Jiang Ya menusukkan tombaknya ke depan dengan ganas, seketika berubah menjadi 6 bayangan yang menghancurkan 6 payung transformasi ilahi milik Ye Feiyu, yang menyebabkan ledakan bergemuruh di udara. Payung biru putih Ye Feiyu berubah menjadi debu. Sosok mungilnya terlempar ke belakang, memuntahkan seteguk darah. Tatapan Jiang Ya dingin. Dengan gerakan cepat, dia mengincar nyawa Ye Feiyu. Kuil Dewa kuno sungguh mengecewakan. Jiang Ya menggelengkan kepalanya, berbicara perlahan. Tepat saat itu, sesosok bergerak dengan kecepatan luar biasa, melepaskan kobaran api yang seolah-olah menghilangkan kabut di sekitarnya. Di bawah kobaran api, sebuah kepalan tangan berderak dengan listrik, meledak terus-menerus. Jiang Ya terkejut tetapi dengan cepat pulih. Dia dengan cepat mengayunkan tombaknya secara horizontal, mengubahnya menjadi lingkaran cahaya tombak yang bertabrakan dengan serangan itu. Dalam sekejap, api menyebar seperti lautan, bertabrakan dengan cahaya tombak Jiang Ya. Kedua kekuatan itu sebenarnya saling meniadakan. Kemudian kobaran api perlahan menghilang, menampakkan sesosok figur yang berdiri tegak di tengah lautan api. Ia berambut panjang, berprofil tegas, dan berwajah tampan yang tak kalah menawan dari Jiang Ya, bahkan mungkin lebih memukau. Sosok ini tak lain adalah Xiu Yan. Hampir semua mata dari kapal-kapal yang diblokir di sini oleh aliansi Dewa Petarung terfokus pada tempat ini. Mereka semua menahan nafas menunggu Ye Feiyu, tetapi kemunculan tiba-tiba sosok ini membuat mereka semua terkejut. Untuk sesaat, hampir 1000 kapal terdiam. Jadi, aliansi Dewa Petarung hanyalah sekelompok pengganggu. Saya kira mereka adalah kekuatan yang benar, tetapi sekarang tampaknya mereka bukan apa-apa. Suara Xiu Yan perlahan terdengar dan ekspresi Jiang Ya perlahan berubah menjadi jahat. Saya benar-benar tidak menyangka Anda berani menunjukkan diri Anda. Setelah melihat sosok Xiu Yan, Jiang Ya tentu saja tidak bisa melupakan penampilan Xiu Yan. Senyum tipis muncul di bibir Xiu Yan dan dia berkata perlahan, Anda benar-benar terlalu percaya diri.
Di mata saya, Anda akan menjadi mayat saja cepat atau lambat. Begitu Xiaoyan berbicara, semua mata di bahtera-bahtera di sekitarnya tertuju padanya. Suaranya tidak keras tetapi cukup untuk didengar oleh semua orang di sekitarnya. Dan kata-kata sarkastiknya menyebabkan tatapan tak terhitung dari hampir 1000 bahtera melebar karena takjub. Dia, istana 10.000 iblis juga belum jauh. Melihat Xiaoyan yang tiba-tiba muncul, mata Xuexi sedikit menyipit. Dia tidak menyangka Xiaoyan berani memprovokasi Alan si dosen secara langsung. Terutama karena kekuatan Jiangya telah mencapai tingkat dosen bintang 5. Kekuatan yang mengerikan seperti itu cukup untuk dengan mudah membunuh Xiaoyan. Di bahtera Golan, mata Wenqi dan Zeyi juga sedikit menyipit. Mereka telah merencanakan sesuatu melawan Xiaoyan berkali-kali sebelumnya, tetapi mereka tidak menyangka dia akan begitu berani. Siapa sebenarnya anak ini? Dia bahkan tidak menganggap Jiangya dari Alan si dosen penting. Ekspresi Wenqi juga menjadi serius. Dia benar-benar takut Xiaoyan memiliki latar belakang yang luar biasa. Jika tidak, Xiaoyan pasti tidak akan membiarkannya lolos begitu saja jika mereka bertemu lagi. Apapun latar belakangnya, berani menunjukkan dirinya di sini dan menantang Jiangya, seorang dosen bintang 5, jelas merupakan keputusan bodoh. Dengan kekuatannya, dia sama sekali tidak bisa menandingi Jiangya. Zeyi menggelengkan kepalanya, tanda tidak setuju. Mari kita saksikan pertunjukan ini. Saya benar-benar ingin tahu latar belakang seperti apa orang ini. Begitu sombong sehingga dia bahkan tidak menganggap Alan si dosen penting. Wenqi juga dengan penasaran mengamati Xiaoyan. Saat ini di dalam lubang cacing berkabut, mereka sangat dekat dengan bintang Hongmeng. Hampir 1000 bahtera telah diblokir oleh Jiangya. Kemunculan Xiaoyan yang tiba-tiba menyebabkan mereka yang dipenuhi kebencian terhadap aliansi dosen, tetapi tidak berani berbicara menjadi bersemangat. Karena Xiaoyan mengatakan apa yang selama ini mereka pendam dan tidak berani dikatakan. Fakta bahwa Xiaoyan mengatakan pihak lain tampak seperti mayat saja sudah cukup untuk membuat semua bahtera bergejolak dengan kegembiraan dan keributan. Mereka bisa merasakan kekaguman di mata mereka saat memandang Xiaoyan. Terlepas dari hasil pertarungan Xiaoyan dengan Jiangya, setidaknya untuk saat ini, Xiaoyan adalah pahlawan dan harapan mereka. Meskipun Anda mendapat bantuan Lehu, saya yakin Dewa Petir tidak ada di sini. Jadi hari ini adalah hari kematian Anda. Jiangya memandang Xiaoyan, senyum tipis ceruk di bibirnya. Salah satunya tujuannya menghentikan hampir 1000 bahtera ini adalah untuk menghentikan Xiaoyan. Ye Feiyu baru kemudian secara bertahap mengenali sosok di hadapannya. Dia secara alami mengingat Xiaoyan dan tanpa malu-malu menyapanya, hanya untuk disambut dengan sikap dingin. Dia tidak menyangka bahwa pria dingin ini akan menyelamatkannya di saat krisisnya. Anda bukan tandingan dia. Istana Dewa Kuno saya akan menangani Jiangya. Anda harus pergi sekarang. Ye Feiyu segera bergegas maju. Meskipun perawakannya pendek, dia hanya mencapai dada Xiaoyan. Xiaoyan sedikit terkejut ketika melihat garis kecil yang tiba-tiba muncul. Xiaoyan mengerutkan kening sedikit dan berkata dingin. Ini bukan tempat untuk anak-anak. Minggir dan jangan halangi. Kemudian dia menoleh ke Ye Feiyu yang marah mendengar dia memanggilnya anak kecil. Siapa yang Anda sebut anak kecil? Sehampir 10.000 tahun, tidak semua orang yang pendek itu anak kecil. Balas Ye Feiyu, wajahnya memerah. Anda bukan tandingan dia. Jika Anda tidak pergi, Anda pasti akan mati. Xiaoyan tiba-tiba menatap wanita mungil di sampingnya dan menyadari bahwa wanita itu sebenarnya melindunginya. Jadi dia tersenyum tipis. Dengan kekuatan Anda, bukankah Anda juga akan celaka? Kata Xiaoyan dengan tenang. Jiangya yang berdiri di samping telah kehilangan kesabarannya. Jangan khawatir, hari ini entah itu kuil Dewa Kuno atau Anda. Saya, Jiangya, akan memastikan Anda bahkan tidak bisa memasuki siklus reinkarnasi. Jiangya mengayunkan tombaknya, ujungnya mengeluarkan serangkaian suara mendengung. Energi sumber abadi yang luas dan kuat itu tidak terbatas seperti lautan, dan tekanan yang kuat membuat jantung Xiaoyan sedikit berdebar. Nona muda ini juga tidak bisa dianggap remeh. Bahkan jika saya binasa di sini, ketiga paman jahat saya pasti akan menemukan Anda dan menguliti Anda hidup-hidup.
Ye Fei Yu berkata dengan lantang, tetapi suaranya terdengar kekanak-kanakan dan bahkan ancamannya tampak seperti omong kosong seorang anak kecil. Kuil dewa kuno? Sun sedikit terkejut dan melirik wanita itu dengan penuh pertimbangan, tetapi sekarang bukan waktunya untuk bertanya. Dia harus mengatasi masalah besar di depannya terlebih dahulu. Di belakang Xiaoyan, tim pemberani berkumpul mengenakan baju zirah dewa hitam. Bahkan Ding Yue mengenakan baju zirah dan secara pribadi terjun ke medan perang. Di pihak kuil dewa kuno juga ada lebih dari selusin orang. Semuanya berkumpul di belakang Ye Fei Yu. Sementara itu, bawahan Jiangya dari aliansi dosen juga tiba, dan kedua pihak dengan cepat bertemu dengan pertempuran yang akan segera terjadi. Melihat suasana tegang, hampir 1000 batera meledak dalam keributan. Xiaoyan menyipitkan matanya dan kekuatan dosen bintang 2 tingkat menengahnya meledak. Para senior, saya mempercayakan tugas hari ini kepada kalian. Xiaoyan sedikit menoleh dan 2 binatang kecil yang tampaknya tidak berbahaya di sampingnya langsung berubah menjadi 2 binatang buas yang sangat besar dan ganas. Aura mereka menakutkan. Tim pemberani, tahan sisanya. Xiaoyan memberi instruksi lagi. Xiaoyan berencana untuk bergabung dengan Lei Hu dan Yao Ming untuk menghadapi Jiangya. Tetapi pada saat yang sama, tim pemberani juga memiliki tugas penting. Karena Xiaoyu dan Wang He, keduanya adalah dosen bintang 3. Memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Mereka juga memiliki 2 dosen bintang 3, Wang Chen dan Wu Yuo. Kalian berdua akan bertarung bersama untuk sementara sebagai sekutu. Ye Fei Yu tidak meminta persetujuan Xiaoyan dan Xiaoyan tidak mengatakan apapun lagi. Dalam situasi saat ini, memiliki sekutu yang lebih kuat tentu saja merupakan hal yang baik. Setidaknya kekuatan tim pemberani tidak cukup kuat untuk menghadapi dosen bintang 3. Namun sekarang, dengan bergabungnya kuil dewa kuno, situasinya telah jauh lebih baik. Wang Chen dan Wu Yuo di belakang Ye Fei Yu juga telah mencapai puncak dosen bintang 2, ditambah lagi dengan 2 dosen bintang 1 dari tim pemberani, Long Yi dan Long Xintian, serta beberapa dosen bintang 9 dan Xia Zhenghui dengan kekuatan jiwa alam suci yang kuat. Mereka seharusnya tidak kesulitan menahan Xiao dan kelompok Wang He. Jiangya tersenyum tenang. Kedua belah pihak tampaknya tahu siapa lawan mereka masing-masing. Xiao, Wang He, bawahan ada di sini. Jangan biarkan siapapun hidup, bunuh mereka semua. Ingat, bakar jiwa mereka juga. Jiangya berbicara dingin, matanya tertuju pada Xiaoyan. Cahaya dingin yang terpancar darinya semakin dingin. Dia tidak takut dengan kekuatan Xiaoyan, tetapi lebih takut pada kekuatan 2 binatang buas di samping Xiaoyan. Rubah petir dan anjing dunia bawah. Bersama-sama mereka cukup untuk menghadapi dosen bintang 5 biasa. Namun pertumbuhan Jiangya bukanlah pertumbuhan dosen bintang 5 biasa. Dengan kata lain, kekuatannya sangat dahsyat bahkan di antara dosen bintang 5. Dosen yang dibudidayakan oleh aliansi dosen memiliki sumber daya yang melimpah, yang hanya akan membuat kekuatan tempur Jiangya semakin kuat. Oleh karena itu, hasil pertempuran ini masih belum pasti. Jiangya menjeringai jahat lalu melangkah ke kehampaan. Dengan setiap langkah, lingkaran energi terlihat menyebar dari kehampaan di bawah kakinya. Tombak di tangannya tampak meraung seperti naga, jelas menunjukkan bahwa do yang telah dia pahami terkait dengan tombak di tangannya. Jiangya dengan santai mengangkat tangannya untuk menutupi wajahnya, lalu tertawa terbahak-bahak. Tatapannya tertuju pada Xiaoyan melalui sela-sela jarinya. Sekira Anda akan bersembunyi seperti tikus. Jika Anda tidak muncul, ya sudahlah. Tapi sayangnya Anda datang ke pintu saya untuk mati. Jadi jangan salahkan saya karena bersikap kejam. Serangkaian raungan naga yang menusuk bergema dari tombak Jiangya. Jubahnya berkibar dan berderak tanpa angin. Saat energi abadi melonjak di sekitarnya, mengalir seperti sungai yang mengamuk. Aura dosen bintang 5 langsung terungkap memancarkan kekuatan yang tak tertandingi. Melihat itu, orang-orang dari hampir 1000 bahtera yang mengelilingi, mereka sedikit mengerutkan kening saat melihat aura Jiangya yang luar biasa.
merasakan hawa dingin untuk Xiaoyan. Tanpa mereka sadari, Xiaoyan telah membangun otoritasnya di antara mereka. Pada saat ini, rambut hitam Jiangya berkibar. Sosok rampingnya berubah menjadi tombak tajam. Setiap gerakannya memancarkan niat yang ganas. Saya mengkultivasi jalan tombak, sementara Anda mungkin mengkultivasi kekuatan fisik. Sayangnya, di hadapan jalan tombak saya, apa yang disebut kekuatan fisik menjadi sangat rentan. Ejek Jiangya, senyum tipis di wajahnya tampak tidak peduli. Cukup omong kosong ini. Xiaoyan menghela nafas agak tidak sabar. Begitu dia selesai berbicara, ekspresi Jiangya menjadi semakin dingin. Tatapan tak terhitung jumlahnya tertuju pada sosok kedua belah pihak. Pertempuran besar akan segera meletus. Sosok Jiangya melesat seketika menjadi kabur. Tombaknya mengarah langsung ke Xiaoyan. Pertempuran antara keduanya akan segera meletus. Di pihak Xiaoyan, Lei Hu, Yao Ming, dan Ye Feiyu bergabung untuk melawan Jiangya. Alih-alih 21 lawan 1, namun tatapan Jiangya tertuju pada Xiaoyan. Jelas menunjukkan kebenciannya yang lebih besar padanya. Skill pertempuran tingkat domain, tombak angin puyuh cepat. Angin cepat terus berputar di sekitar tombak Jiangya. Angin tajam itu memancarkan dentuman sonik. Mata Xiaoyan menyapu dan penguasa kuno api surgawi langsung terkoordinasi di telapak tangannya. Api surgawi melonjak dari dalam dirinya, mengalir ke lengannya dan masuk ke penguasa kuno api surgawi. Seketika bola api terkondensasi di dalam penguasa kuno api surgawi, meletus dengan fluktuasi energi yang kuat. Mati! Jiangya menjadi ngejahat, melancarkan serangan ganas ke arah Xiaoyan, bahkan serangannya sangat kejam. Tapi saat Jiangya mendekat, Xiaoyan mengayunkan penguasa kuno api surgawinya. Bola api yang mengembun di tengahnya berubah menjadi pilar cahaya yang melesat keluar, sehingga tombak Jiangya bertabrakan dengan pilar api Xiaoyan. Saat kedua energi itu saling terkait dan menciptakan serangkaian ledakan dahsyat di kehampaan, semua mata yang menyaksikan pertempuran ini dipenuhi dengan keheranan, karena mereka melihat bahwa sosok Jiangya memang sedikit berhenti. Karena serangan Xiaoyan sebenarnya telah menahannya. Menarik, dia bahkan memiliki senjata dari teknologistik. Jiangya menatap penguasa kuno api surgawi di tangan Xiaoyan sedikit terkejut, lalu matanya berkilat dengan ganas. Teknologistik, kebetulan tombak saya sama. Lepaskan tombak perak naga gagah. Jiangya meraung, tangannya memutar tombak yang segera berderak dan memancarkan semburan cahaya perak. Ujung tombak berubah menjadi naga perak, menelan pilar api Xiaoyan sepenuhnya. Naga perak itu tidak berhenti, terus menyerang Xiaoyan. Pada saat yang sama, rubah petir dan anjing dunia bawah muncul. 9 ekor rubah petir menyerupai 9 petir ilahi, berderak saat bergerak. Sementara anjing dunia bawah membuka mulutnya yang merah darah, memadatkan api hijau gelap menjadi bola api. Dalam sekejap, 9 sambaran petir dan bola api hijau gelap meletus dari rubah petir dan anjing dunia bawah. Kekuatan mereka mendominasi dan ganas. Dan naga perak Jiangya langsung berbenturan dengannya. Kedua kekuatan ganas itu bertabrakan dan meledak berulang kali. Energi kuat mereka menyapu sekitarnya, menciptakan gelombang demi gelombang. Fluktuasi energi mempengaruhi pertempuran antara tim pemberani dan bawahan Jiangya. Serangan seperti itu membuat sosok-sosok di hampir 1000 bahtera gemetar. Setelah beberapa saat, kekuatan kedua pasukan akhirnya menghilang dan pertukaran pertama berakhir seri. Jiangya sedikit mengerutkan kening. Dia memang tidak menganggap serius kekuatan Xiaoyan, tetapi rubah petir dan anjing dunia bawah di samping Xiaoyan adalah rintangan terbesarnya. Untuk membunuh Xiaoyan, dia harus menghadapi 2 binatang buas ganas ini sekaligus. Membuat pertempuran jauh lebih rumit dan tidak mudah ditangani. Dasar pengecut, hanya berani bersembunyi di bawah perlindungan 2 binatang buas. Jiangya mencibir, jelas sangat tidak senang. Jaga ucapan Anda, jika saya dalam kondisi puncak, 1 gigitan saja Anda bahkan tidak akan punya tulang lagi. Anjing dunia bawah kesal karena disebut binatang buas, meraung marah.
sayang sekali Anda sudah tidak sehebat dulu. Jiang yang mendengus dingin lalu menyerang maju lagi, melepaskan tombak perak naga gagahnya. Bayangannya menghujani seperti badai. Kulit Xiaoyan berderak karena listrik. Tubuh Xuan lainnya sangat meningkatkan kekuatan fisiknya, tetapi dia tetap harus berhati-hati terhadap serangan Jiang Ya, karena ada perbedaan kekuatan yang signifikan. Ini benar-benar merepotkan. Saya perlu memikirkan cara, kalau tidak akan sangat sulit untuk menang. Xuan menyipitkan matanya, bergumam pada diri sendiri, dengan cepat menyusun rencana untuk membunuh Jiang Ya. Saat ia sedang merenung, pertempuran meletus. Xuan dan anjing alam bawah rubah petir sama-sama maju menyerang, terus-menerus menangkis serangan Jiang Ya. Meskipun kekuatan Xuan hanya berada di tahap menengah dosen bintang 2, dengan kekuatan gabungan Lei Hu dan Yao Ming, mereka hampir tidak mampu menahan imbang Jiang Ya. Payung 6 elemen. Ye Feiyu di belakangnya membuka payung bermotif bunga. Payung itu berputar, memancarkan energi lembut yang mengalir ke Xiaoyan. Lei Hu dan Yao Ming Huan seketika meningkatkan kekuatan mereka. Efek penguatan yang begitu kuat. Xuan sedikit terkejut, melepaskan rentetan teknik Dou untuk menekan Jiang Ya. Lei Hu dan Yao Ming melakukan hal yang sama. Serangan kuat mereka menghujani Jiang Ya. Meskipun kalah jumlah 3 lawan 1, Lei Hu dan Yao Ming mampu bertahan. Dan dengan penguatan Ye Feiyu, Jiang Ya semakin kesulitan untuk membela diri. Kedua belah pihak kembali berbenturan sengit. Gelombang kecut energi yang kuat memaksa keduanya mundur. Tatapan Jiang Ya sedikit menajam saat dia berbicara. Saya tidak main-main lagi dengan Anda. Saya mulai serius. Kekuatan Anda memang tidak lemah, tetapi masih ada perbedaan antara Anda dan saya. Saya baru menggunakan 60% kekuatan saya barusan, dan Anda terpaksa mengerahkan seluruh kekuatan Anda. Jiang Yang melanjutkan perlahan. Suaranya penuh sarkasme. Xuan tersenyum tenang dan berkata, saya terkejut bahwa dosen bintang 5 bisa begitu lemah. Sungguh mengecewakan. Kilatan amarah muncul di mata Jiang Ya. Dia menatap Xiaoyan, lalu tombaknya melengkung, dan ki asal abadi yang bergelombang terus mengalir ke tombak perak naga gagah. Raungan naga bergema di seluruh area. Saat suara itu menyebar dan banyak mata menegang, karena bahkan dari jauh mereka dapat merasakan bahwa tombak Jiang Ya sedang mempersiapkan serangan yang mengerikan. Tuan Jiang Ya akan melepaskan 9 raungan langit naga perak. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya. Pada saat ini, Xiao dan Wang He yang juga bertarung melawan tim pemberani saling bertukar pandang. Tampak terkejut bahwa Jiang Ya akan segera mengeluarkan kartu andalannya. Xuan menatap Jiang Ya yang memancarkan cahaya perak. Matanya tidak menunjukkan ketegangan, tetapi kantong broklat sudah ada di tangannya. Dan matanya berkilat dengan niat membunuh. Melukai Lang Tian sudah cukup untuk membuat Xuan tak termaafkan. Dia siap mengeluarkan kantong broklat Xiao Wutian dan membunuhnya seketika. Xuan menarik nafas dalam, sedikit menutup matanya dan bergumam. Mencapai level dosen bintang 5, bahkan sebelum mencapai usia 10.000 tahun memang sangat kuat. Namun sayangnya Anda melukai saudara saya, jadi keberuntungan Anda telah habis. Pada saat itu, Xiaoyan menggenggam kantong broklat di tangannya, dan dari dalamnya energi tak berwarna dan tak terlihat mengalir ke tubuhnya melalui telapak tangannya. Kantong itu perlahan menghilang, dan Xiaoyan melepaskannya. Saat Xiaoyan membuka matanya berubah menjadi sepasang mata hitam dan putih, seperti siang dan malam, dan aura yang menakjubkan meledak. Selanjutnya, saya akan mengambil kembali setiap inci, setiap helai rambut yang Anda lukai pada saudara saya. Dari kehampaan seluruh tubuh Jiang yang memancarkan cahaya perak, dan di atas kepalanya di belakangnya, cahaya perak itu berubah menjadi naga perak raksasa. Auranya menakutkan. Lei Hu dan Yao Ming tanpa sadar mundur selangkah. Jiang Ya sekarang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dia sekarang melepaskan setidaknya 90% kekuatannya. Dari ki asal abadi yang melonjak, orang dapat merasakan bahwa Jiang Ya benar-benar yakin dia akan membunuh Xiaoyan sebelum berhenti. Niat ganas itu membuat mereka merinding.
Saat ini di hampir 1000 Bahtera termasuk Swesi dari Istana 1000 Iblis dan Wenqi serta Zeyi di Bahtera Gulan. Semuanya memandang Xuan dengan ekspresi mengejek. Seolah-olah di mata mereka kekalahan Xuan tak terhindarkan setelah serangan Jiangya. Swesi dari Istana 1000 Iblis berdiri di atas sebuah bahtera. Tatapannya tertuju pada Jiangya, lalu beralih ke Xiaoyan yang berdiri tak bergerak di samping dan mencibir. Jiangya pasti telah menggunakan kartu andalannya. Anak ini memang memiliki beberapa keterampilan, tetapi sayangnya dia mungkin tidak akan selamat melawan Jiangya. Lagi pula aliansi Dosan adalah kekuatan yang tidak mudah diprovokasi oleh siapapun. Bahkan Istana 1000 Iblis saya telah menunggu kesempatan. Di antara Bahtera yang hadir terdapat beberapa individu yang kuat, tetapi melihat metode yang ditampilkan Jiangya, mereka semua merasa tidak mampu melawannya. Apalagi Xiaoyan yang hanya seorang dosen bintang 2. Mereka semua menghela nafas seolah-olah sudah melihat hasilnya. Para jenius yang dibina di bawah sumber daya dasar aliansi dosen memang berada di luar jangkauan orang biasa. Di tengah tatapan serius yang tak terhitung jumlahnya, mata tajam Jiangya tertuju pada Xiaoyan. Kali ini dia tidak mengucapkan sepatah kata pun, hanya tawa dingin. Lekukan bibirnya semakin ganas. Jiangya sedikit tersandar di belakang, lalu mendorong dirinya keluar dari kehampaan. Riak energi menyebar di belakang, menyebabkan kehampaan sedikit bergetar. Naga perak di belakangnya meraung bersamaan dengan sosoknya yang eksplosif. Raungan 9 naga perak di langit. Raungan itu bergema. Sosok Jiangya secepat anak panah yang dilepaskan dari busur, sangat cepat dan sangat ganas. Naga perak meraung memenuhi kehampaan di sekitarnya. Dengan cahaya perak bahkan menghilangkan kabut dan membawa semburan cahaya perak melahap Xiaoyan. Setelah diperiksa lebih dekat, setiap sinar perak ini menyerupai kilatan dingin ujung tombak. Dan inilah Do yang telah dipahami Jiangya. Do tombak. Lapisan demi lapisan ketajaman menakutkan hingga tingkat yang tak tertandingi. Menghadapi naga perak Jiangya, aura di dalam Lehu dan Yaoming juga terpacu hingga batasnya. Kekuatan dasar Lehu dan api hijau mengerikan Yaoming, siap melepaskan kekuatan mereka kapan saja. Namun sementara banyak mata dipenuhi keterkejutan melihat 9 raungan naga perak Jiangya, Xiaoyan yang sedang tersapu oleh naga perak itu tetap tenang. Matanya membuka dan menutup. Mata kirinya hitam dan mata kanannya putih. Nah, sekian dulu cerita hari ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.